Salam Amang Inang. Kami pelayan Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Khusus Teladan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Panggilan ibadah. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan salam. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita, pujian syukur kehadirat Tuhan atas penyertaannya dalam hidup kita masing-masing. Sungguh ajaib dan benar, besar kuasa Tuhan yang telah kami saksikan dalam masa-masa sekarang ini. Oleh karena itu, marilah dengan sepenuh hati mengarahkan hati, pikiran kita masing-masing untuk memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita saat teduh sejenak. Amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar bersama Dia kami menerima kemuliaan. Ajarlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, supaya kami senantiasa berdiri dalam iman dan pengharapan yang teguh akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau janjikan kepada semua orang yang percaya kepadamu. Amin. Darah putra
Pembacaan epistel pada minggu ini dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai ayat 19 atau di dalam opat Musa 10 opat ayat 10 pitu sahat tu ayat 10 sia. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau tidak mengkehendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kami mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, atas kasih setia Tuhan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendoakan doa-doa syafaat kami mau naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon syukuri berkat penyertaan-Mu di dalam setiap keluarga kami ya Bapa.
di dalam setiap saudara-saudara kami dan sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang ada di dekat kami maupun yang ada jauh dari kami pada saat hari ini. Tuhanlah kiranya yang senantiasa memberkati keluarga kami, sahabat kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya mereka tetap di dalam perlindungan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang pada saat hari ini ya Tuhan masih melakukan ibadah di rumah masing-masing ya Bapa. Kami berdoa, kami memohon kesatuan hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau yang memberkati seluruh ibadah kami, Engkau yang berkenan atas setiap ibadah kami yang kami lakukan ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kami juga rindu ya Tuhan, supaya Allah boleh terus mampukan kami supaya bisa menikmati ibadah kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rencana periodisasi di gereja kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati rencana tersebut ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang campur tangan memilih para hamba-hamba Tuhan yang layak melayani Tuhan di dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Berkati para panitia yang sudah terbentuk, supaya mereka boleh bekerja dengan maksimal untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat seluruh pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, sampai kepada yang terkecil ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang memampukan mereka di tengah wabah ini ya Tuhan. Engkau yang berkarya bagi mereka, terkhusus kepada presiden kami Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Engkau yang menguatkan dia, Engkau yang membimbing dia ya Tuhan di dalam menghadapi seluruh pergumulan bangsa kami saat ini ya Bapa, supaya Engkau yang menyertai kami semuanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para korban dan keluarga yang terinfeksi virus COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan tahu bagaimana perasaan mereka, Tuhan tahu bagaimana sudah banyak korban yang sudah meninggal, bahkan sudah terpapar virus ini ya Tuhan, yang dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang sudah dirawat di rumah. Engkaulah yang melawatnya mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya boleh pulih dari penyakit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa supaya virus ini, wabah ini ya Tuhan cepat berlalu dari bumi ini ya Tuhan, supaya kami boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk bisa beribadah di gereja, kami rindu untuk bekerja, kami rindu untuk beraktivitas seperti semula ya Bapa. Berkati Tuhan orang-orang yang turut ambil bagian di dalam penyembuhan wabah ini ya Bapa, para dokter, para medis, para perawat yang turut ambil bagian dalam merawat orang-orang sakit ini ya Tuhan. Engkau yang menopang mereka, Engkau yang menolong mereka ya Bapa, supaya mereka boleh tetap kuat, teguh di dalam menolong orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh rumah sakit yang ada di Republik Indonesia ini ya Tuhan, supaya mereka boleh tetap bekerja dengan kasih Tuhan kepada sesama untuk menolong setiap orang yang boleh terkena penyakit ini ya Tuhan. Lalukanlah ini semuanya dari kami ya Bapa. Kami berseru kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya wabah ini juga ya Tuhan terus cepat berlalu ya Bapa dari tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkaulah yang mendengar seruan kami ini ya Tuhan. Sudah banyak kami anak-anak Tuhan yang berseru bersatu hati untuk mendoakan virus ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa-doa kami ya Bapa. Kami rindu dan percaya Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kami ini ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengangkat seluruh doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru. Amin.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih atas kesetiaan Tuhan menyertai hidup kami, di mana kami dalam keadaan sehat, bersuka cita dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang menyertai dan memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan atau kita membuka Alkitab kita, membaca dari khotbah kita Roma 3 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semuanya manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Bukankah tidak benar fitnaan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ibu bapak saudara-saudara, salam dari kami semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bersuka cita menjalani hari-hari hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sering sekali di dalam menjalani hidup ini ada pertanyaan-pertanyaan ketika kita mengalami masa-masa sulit. Pertanyaan itu mengatakan seperti ini, di manakah Allah? Benarkah Allah itu ada? Kalau memang benar, kenapa saya mengalami banyak masalah? Sepertinya masalah ini tidak pernah berhenti dan tidak berhenti-henti. Ini pertanyaan yang mengarahkan kepada Allah dalam kesetiaannya di dalam hidup kita. Namun ibu bapak saudara-saudara, benarkah Allah tidak ada? Benarkah Allah tidak setia di dalam hidup kita? Ya, sering sekali kita menuntut kesetiaan Allah. Jika di dalam hidup kita mengatakan bahwa Allah itu adalah setia, kita mengatakan ya. Nyatanya kita tidak melakukan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Di mana kita hanya maunya kita sendiri. Di mana kita hanya keinginan kita sendiri yang kita laksanakan. Padahal semuanya itu kita mulai dari kesetiaan kita terhadap
Tuhan. Bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang setia. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sering meremehkan dosa. Kita mengatakan pasti Allah mengampuni kita. Dan kita sering melakukan dosa-dosa kita di dalam kehidupan kita. Kita mengatakan pasti Allah yang setia itu mengampuni kita. Namun di saat penghukuman Allah itu datang, kita mulai mengatakan, Allah itu tidak setia. Padahal sebenarnya Allah itu adalah setia. Hanya kesetiaannya diwujudkannya dengan berbagai macam cara. Apakah dalam bentuk penghukuman? Apakah dalam bentuk pengajaran? Apa dalam bentuk hal-hal yang dilakukan di tengah bumi ini terhadap manusia, agar manusia itu semakin kokoh dan mau berbalik dalam kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui nats khotbah kita ini, yaitu mengenai kesetiaan yang mengajarkan kepada kita agar kita setia kepada firman-Nya. Kita setia kepada Tuhan Allah, setia kepada Yesus, setia kepada Roh Kudus. Kesetiaan ada dan akan tetap terjaga apabila kita menjaga komitmen kita. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan itu adalah patuh. Kesetiaan itu adalah yang dibutuhkan adalah ketaatan, kuat. Dan kita dibutuhkan dalam hal kesetiaan itu perjanjian atau komitmen kita. Tanpa keinginan atau komitmen kita yang kuat, sulit rasanya kita dikatakan seorang yang mempunyai kesetiaan. Kesetiaan pun selalu harus didasari dengan perjuangan. Kesetiaan itu sebenarnya didasari dengan kasih. Misalnya, ibu bapak, saudara-saudara, kita mempunyai suatu pekerjaan. Di dalam melaksanakan pekerjaan itu, agar pekerjaan itu berhasil dan sukses, kita harus setia. Dan ada juga di dalamnya didasari dengan kasih. Kalau kita tidak setia melaksanakan tugas atau pekerjaan kita, pekerjaan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Misalnya juga ada sepasang muda-mudi yang hendak menikah. Nah, mereka juga harus mempunyai komitmen, yaitu kesetiaan dan kasih itu. Agar mereka berdua itu dapat sampai kepada pernikahan, bahkan sampai kepada yaitu berumah tangga dan mempunyai anak sampai mempunyai cucu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Tidak datang dengan apa yang dikatakan apa adanya. Tidak. Tetapi kesetiaan itu perlu dilatih setiap saat. Karena kesetiaan itu tidak dibatasi oleh waktu.
maupun keadaan apapun atau kondisi apapun, baik dalam susah, baik dalam penyakit, baik dalam kondisi apapun. Jadi orang bisa setia apabila kasih orang itu adalah ketika dia sudah selesai dalam hidup. Ibu bapak saudara-saudara, maka dari itu perlu sekali ada hubungan yang dekat untuk saling mengenal, untuk saling memahami, untuk saling mengerti kepribadian seseorang yang kita kasihi agar terwujudlah kesetiaan yang kokoh itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kesetiaan adalah suatu perjuangan. Dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Yesus adalah keteladanan bagi kita. Dia adalah teladan pribadi yang setia. Ia setia sampai mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Di dalam khotbah kita ini Rasul Paulus mengatakan, meskipun bangsa Yahudi itu tidak setia melakukan dosa, mereka disebut adalah bangsa pilihan Tuhan. Walaupun mereka atau bangsa Yahudi tidak setia, bukan berarti Allah juga tidak setia. Allah tetap setia. Tidak pudar kesetiaan Allah. Allah setia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bukankah kita adalah umat yang dipanggil oleh Allah, yang dipercayakan kepada kita, yaitu kita menjadi saluran berkat dan kita dipercayakan untuk penyampaian firman Allah. Kita bukan seperti umat Yahudi, di mana umat Yahudi gagal melakukan kehendak Allah. Mereka hanya seturut dengan kepribadian, kesombongan, kehebatan, mengikuti keinginan-keinginan daging. Kita tidak seperti itu. Allah tidak terpengaruh terhadap kasihnya dan kesetiaannya terhadap umat Yahudi yang selalu melakukan dosa dan kesalahan itu. Allah tidak terpengaruh. Allah tetap setia. Walaupun manusia gagal melaksanakan kesetiaan Allah di dalam hidupnya, tetapi kesetiaan Allah tidak akan pernah gagal. Kegagalan manusia untuk setia tidak pernah menggagalkan kesetiaan Allah. Semakin besar kesalahan manusia, semakin besar pula pengampunan yang Dia berikan. Allah setia. Bahkan kesetiaannya mengatasi keberdosaan kita, tetapi bukan berarti manusia bisa berlaku seenaknya. Bahkan menyepelekan kasih Allah di dalam hidup dan kecemaran manusia. Tidak pernah Allah ingkar janji. Tidak pernah Allah meninggalkan manusia. Allah tetap setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara,
Karena Allah itu adalah setia, bukan berarti kita berbuat sewenang-wenang. Bukan berarti kita menuruti hawa nafsu kita. Bukan berarti kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ketika kita susah, kita berontak, di mana Tuhan? Ketika kita dalam keadaan sukacita, kita tidak mau berbagi. Kita tidak mau seturut dengan teladan daripada Kristus Yesus. Kita tidak meremehkan firman Tuhan. Kita tidak meremehkan kesetiaan Allah. Kita tidak hidup di dalam kesombongan yang membutakan mata rohani kita di dalam kepribadian kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat yang dipanggil Tuhan, mari kita mengingat kasih setia Tuhan yang menggembalakan hidup kita. Kita kerap gagal dalam menjalankan kasih setia Tuhan. Dengan demikian, Allah mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk menggantikan manusia menerima hukuman itu. Yesus adalah korban bagi dosa kita. Yesus adalah wujud keadilan Allah yang menghukum dosa dan menyatakan kasih. Itulah mengapa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Dia kita harus menanggung hukuman kita sendiri. Orang yang setia adalah orang yang melakukan, merenungkan, membagikan firman Tuhan. Marilah kita setia karena Allah adalah setia. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan-Mu sampai mati di kayu salib menanggung dosa kami. Hendaklah kami juga semakin dimampukan untuk menuruti kesetiaan Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang setia kepada Engkau di dalam melaksanakan firman Tuhan dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk menyampaikan persembahan kita dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberi persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, sumber segala berkat dan karunia yang melimpah. Kami sungguh sangat merasakan betapa banyak berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari-hari yang telah kami jalani. Terima kasih ya Tuhan, pada minggu ini kami menyerahkan persembahan kami ini kepadamu. Berkenanlah Engkau Tuhan atas persembahan ini. Kiranya berkati usaha pekerjaan kami. Juga ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu melalui perbuatan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Bukalah hati kami agar kami selalu mau memberikan persembahan yang baik di hadapan-Mu. Sesuai dengan kasih-Mu yang telah Engkau berikan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan diberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepada engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.